kubaktikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Selamat datang di Al Ma'ruf On Podcast. Kali ini dengan saya Zulfana Izzatinisa atau sebut aja Kak Izzat. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang berbakti tanpa henti di masa pandemi SMA NU Al Ma'ruf Kudus. Nah, sebelum teman-teman mengenal lebih jauh tentang pramuka di SMA NU Al Ma'ruf Kudus, jangan lupa untuk terus tonton video ini sampai selesai ya. Jadi, pramuka di SMA NU Al Ma'ruf Kudus ini terdapat dua ambalan. Yang pertama ambalan Sunan Ja'far Shodiq dan yang kedua ambalan Dewi Sartika. Nah, pada podcast kali ini kakak kedatangan tamu dari kakak-kakak Dewan Ambalan Dewi Sartika. Untuk lebih jelasnya, kita kenalan dulu ya dengan kakak-kakak kita ini. Oke, Kak, untuk yang duduk di paling pojok, silahkan Kak. Perkenalkan, nama saya Sania Kotayu. Saya biasa dipanggil Kak Sania. Saya dari kelas 11 IPA 1. Hobi saya menari. Halo Kak Sania. Halo Kak Izem. Halo kakak yang duduk di tengah. Perkenalkan, nama saya Aida Rahma Fadilah. Sebut saja Kak Aida. Saya dari kelas 11 IPS 1. Hobi saya membaca. Halo Kak Aida. Halo Kak Ida. Kalau kakak yang duduk di samping saya. Perkenalkan, nama saya Reha Jovi Hawala. Bisa dipanggil Kak Reha. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Untuk hobi saya menulis, Kak. Halo Kak Reha. Halo Kak Iza. Nah, kakak-kakak ini kan dari Dewan Ambalan Dewi Sartika. Boleh dijelasin dong Kak, gimana sih ambalan Dewi Sartika itu? Kegiatan kepramukaan di SMA NU Al Ma'ruf Kudus sebenarnya udah lahir sejak sekolah ini berdiri, Kak, yakni tahun 1970. Nama ambalan putri adalah Dewi Sartika yang mengingatkan kita pada salah satu tokoh gerakan wanita Indonesia yang memperjuangkan nasib wanita dari keterbelakangan dan kebodohan agar mampu mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pengetahuan dengan tetap menyadari kodrat kewanitaannya. Raden Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Bandung, Jawa Barat. Dewi Sartika merupakan tokoh wanita pelopor pendidikan yang ada di Indonesia. Beliau berjuang keras untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi kaum wanita pada saat itu, yang dimana pada saat itu wanita belum mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga kaum wanita sering dipandang remeh oleh kaum laki-laki yang berpendidikan tinggi. Gitu Kak. Iya. Oh ya Kak Iza, ambalan kita ini juga punya tepuk renyah nih Kak. Boleh diberagakan dong Kak? Boleh dong. 2 kali tepuk pramuka. Keep on Scotting. Jasik, yes. Casik, yes. Wah, semangat banget ya Kak. Oke Kak, terus sejak kapan sih kalian ini tuh tertarik dengan kepramukaan? Dari kecil sih Kak, mungkin dari SD kali ya. Because saya memang suka sama suasana alam yang natural, adem gitu kan rasanya. Jadinya Kak pengen lebih berinteraksi dan peduli terhadap alam. Dan juga saya orangnya pengen banget bisa jadi pribadi yang bisa hidup mandiri, disiplin, juga berani. I think pramuka tepat buat saya. Nah, betul. Di pramuka ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap mandiri, disiplin, dan juga berani. Terus kalau menurut Kak Ida sendiri gimana? Sejak SD sih Kak. Di SMP saya tertarik di kegiatan kemah dan hiking. Selain bisa traveling, juga bisa mengajarkan pendidikan. Nah, di kegiatan tersebut ada hikmahnya loh Kak. Boleh disebutin dong Kak hikmahnya? Oke, pertama kita bisa PBB, sandi morse, sandi bendera semafor, dan tali temali. Ya, betul. Terus sekali teman-teman, dengan bergabung dengan kepramukaan kita juga mendapatkan banyak sekali manfaat. Kalau menurut Kak Sania gimana? Saya tertarik dengan kepramukaan itu sejak SMP Kak, tapi lebih aktifnya waktu SMA ini. Dulu itu saya pernah berpikir bahwa pramuka itu menakutkan, tapi setelah saya beberapa kali mengikuti kegiatannya, ternyata pramuka itu menyenangkan. Saya ke pramuka pun karena saya lihat dari sisi pendidikan dan kegiatannya nih Kak. Pramuka itu mengajarkan banyak nilai, mulai dari kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam,
kemandirian. Nah, sejak itulah Kak saya tertarik dengan kepramukaan. Iya Kak, benar banget. Pramuka itu memberikan bekal hidup kepada kita sebagai makhluk individu dan juga sosial. Terus hal menarik apa sih yang kakak-kakak dapetin selama bergabung dengan kepramukaan? Hal menarik yang saya dapatkan selama bergabung di kepramukaan itu, saya dapat melatih kemampuan diri saya dalam berorganisasi, Kak. Mungkin di luar sana banyak orang yang pandai secara akademik tapi kurang mampu dalam berorganisasi sehingga sulit dalam bersosialisasi. Nah, dengan aktif mengikuti kegiatan kepramukaan inilah dapat membantu saya lebih mudah bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ya benar teman-teman. Di pramuka juga melatih kita untuk berorganisasi, bersosialisasi, dan memudahkan kita untuk lebih mudah bergaul dengan orang-orang baru. Terus kalau menurut Kak Ida gimana? Hal menarik ada banyak sih Kak. Pramuka itu mengajarkan ide kreatif dan berinovasi. Pramuka juga mengedukasi P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, itu termasuk sikap kepedulian dan sikap siaga. Cara non formal, pramuka itu bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Hal itu belum tentu didapatkan di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Pramuka juga mengajarkan kekeluargaan, kewaspadaan, keharmonisan, sehingga banyak mendorong siswa untuk lebih mandiri, disiplin, berperan aktif, rajin, terampil, dan gembira sesuai dasar dharma pramuka. Setuju banget Kak, bahwa pramuka itu mengajarkan kepada kita tentang kekeluargaan, waspadaan, keharmonisan, sehingga banyak siswa mendorong lebih mandiri, disiplin, berperan aktif, rajin, terampil, dan juga gembira sesuai dasar dharma pramuka. Terus kalau menurut Kak Riha gimana Kak? Hal menarik ya Kak? Banyak banget sih Kak. Banyak pengalaman menarik yang mungkin nggak akan saya dapetin kalau nggak ikut pramuka. Wawasan saya bertambah luas, khususnya pada alam sekitar selama saya ikut pramuka. Dari sisi pendidikan, pramuka juga mengajarkan saya banyak hal, mulai dari tentang perkemahan, terus hiking, PBB, tali temali, dan banyak lainnya. Dan dari kegiatan itulah bisa melatih ketelitian, daya ingat, kecerdasan, dan juga konsentrasi. Nah, dan juga senang dan bahagia aja gitu bisa kumpul sama teman-teman yang bahkan udah kayak keluarga sendiri kan. Jadi banyak kenangan berharga yang mungkin gak akan saya lupakan ya. Kayak terlalu banyak banget gitu Rasanya. Iya lah banyak banget. Terutama kalau waktu kemah-kemah gitu kan Kak. Seru kan Kak? Seru banget kayak Bekerja keluarga. Gitu. Bener banget sih kayak tengah malam bakar jagung, waktu di depan tenda gitu kan. Di tengah malam yang hening. Yes, Wah, bener bener banget banget. ya Kak. Itu kan teman-teman banyak hal yang bisa kita dapetin selama bergabung dengan kepramukaan. Manfaatnya juga bukan untuk sekarang aja, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Nah Kak, kita tahu nih, pandemi COVID-19 ini kan sudah mengimbas ke berbagai lini kehidupan. Kegiatan yang biasanya berjalan normal berubah menjadi new normal. Segala kegiatan dibatasi untuk memutus kasus penyebaran COVID-19 ini. Nah, terkait hal tersebut, apakah dengan kepramukaan dapat beradaptasi di masa pandemi ini, Kak? Kalau beradaptasi, kita sebagai manusia harus beradaptasi ya Kak. Apalagi kita itu anak pramuka, kita harus cepat beradaptasi dengan lingkungan. Contoh dulu waktu kita sebelum pandemi, kegiatan kita di lapangan, kegiatannya banyak, mulai dari PBB, yel-yel, dan itu anggotanya banyak. Terus waktu pandemi seperti sekarang ini, semuanya dibatasi, kinerja kita dibatasi. Walaupun pakai masker, kita harus tetap jaga jarak dan menjauhi kerumunan. Tapi kita tetap bisa beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi melalui aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan Kak Sanya bilang membuat yel-yel, mau Iya. boleh dengar dong Kak? Boleh Yel-yel. dong. Boleh dong. Ayo, tuh, gak. Oi, oi, oi. Pramuka, pramuka, kita anak pramuka. Pramuka sejati, itulah kita. Pramuka sejati, itulah kita. Anak pramuka dari Ambalan dari Satika. Selalu bahagia dan riang gembira. Selalu bahagia dan riang gembira. Asik banget, boleh ikutan nggak? Boleh dong. Yuk, 1, 2, 3. Oi, oi, oi.
Arts Cutting. Wah, seger banget Kak. Makasih ya Kak. Oke lanjut. Kalau menurut Kak Ida sendiri terkait hal tersebut gimana Kak? Pramuka itu identik dengan alam dan bersosialisasi ya Kak. Sosialisasi. Ya, Oh ya. Belibet Kak. Maaf Kak. Ya, Bapak. Nah, di kegiatan pramuka itu kita harus beradaptasi. Benar kata Kasania yang dulu kita di lapangan, di luar ruangan, kita harus bertemu secara online. Nah, dengan kegiatan tersebut kita harus semangat dan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, ya kita harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi sekarang ini yang sudah semakin canggih. Nah, di saat pandemi ini pasti kan ada ya Kak kegiatan mendorong kepramukaan agar adalah inovasi kegiatan supaya lebih maju gitu pramukanya. Kira-kira nih inovasi apa saja sih yang sudah dilakukan di kala pandemi ini Kak? Ya, untuk inovasi kegiatan yang bisa kita selenggarakan di tengah pandemi ini adalah salah satunya tuh mengadakan pertemuan secara bertahap bagi Dewan Ambalan Kak, yang biasanya tuh disebut latihan rutin. Nah, di latihan rutin ini kita tuh membahas banyak hal seperti rencana atau kegiatan yang akan kita selenggarakan di masa mendatang, namun juga ada membahas tentang kinerja kepramukaan selama pandemi ini. Ya, walaupun di tengah pandemi seperti ini kan, kita masih tetap aktif dalam mengikuti berbagai lomba. Seperti kemarin kita mengikuti lomba ARC dari Puarcap Kudus, terus juga Pandu Citra Lokal itu dari keluarga Jateng, terus juga lomba Kartini Return semua itu dari UNES. Dan dari kegiatan itu kayak bisa melatih, kayak bisa membuat ambalan kita masih tetap aktif seperti sampai sekarang gitu. Dan juga kita sering mengadakan kegiatan kepramukaan bagi kelas 10 melalui Zoom atau Google Meet gitu. Terus alhamdulillah Kak kita tuh masih bisa berkumpul walau tetap dibatasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya. Oke Kak, ada tambahan lagi? Sedikit tambahan ya Kak, di ambalan kita itu mempunyai kegiatan unggulan sebelum masa pandemi seperti kegiatan rappelling, tenda bertingkat, dan uji TKK bersepeda. Nah, kegiatan rappelling itu diadakan di SMA yang tujuan utamanya itu untuk melatih nyali. Iya, itu kayak bener-bener melatih banget ya. Terjun dari atas. Itu yang takut itu gimana? Ya harus gitu. Karena itu harus latih dia. Terus harus berani banget. Nah, di ambalan kita juga pernah melakukan tenda bertingkat di Puarcap Kudus. Terus kita juga pernah mengadakan kegiatan uji TKK bersepeda. Nah, itu otot kurus itu mah kalau bersepeda dari Kudus sampai ke Gomblokangan. otot kurus banget sih. Nah, itu akan beberapa kegiatan unggulan kita yang ada di sebelum masa pandemi lah. Nah, wah banyak dan seru juga ya Kak. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga semua berjalan normal kembali. Amin. Nah Kak, selain dari kegiatan adaptasi dan juga inovasi, lalu gimana dengan aktivitas yang berupa kreativitas kegiatan kepramukaan di masa pandemi ini Kak? Oke. Di era pandemi COVID-19 ini, kegiatan pramuka masih dibatasi nih Kak. Selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu kan wajib sih. Wajib banget. Terus, nah, kegiatan pramuka itu harus diiringi dengan kreativitas dan inovasi. Contohnya di ambalan kita ini dulu pernah mengadakan penyemprotan disinfektan di sekolah dan membagikan masker gratis kepada para warga sekitar. Melakukan penyemprotan disinfektan dan juga membagikan masker gratis kepada warga sekitar. Insya Allah, semoga kegiatan berbagi seperti ini tetap memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Ada tambahan lagi Kak? Ya, sedikit menambahkan Kak Aida ya Kak. Ambalan kita ini juga aktif mengikuti berbagai kegiatan satuan karya loh Kak. Seperti Saka Bayangkara, Saka Taruna Bumi, Saka Bakti Husada, dan Saka Milenial. Nah, dari berbagai kegiatan itu juga bisa menambah kreativitas dan bakat dalam diri kita. Benar. Oke, selain dari itu, apakah ada tambahan lagi Kak? Saya kira cukup Kak. Oke, baiklah teman-teman, saya kira cukup bincang-bincang kita pada kali ini. Oh iya, adakah salam rindu atau pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang sedang berada di rumah? Ada loh. Gimana? Untuk teman-teman yang ada di rumah, tetap jaga
stay safe dan stay healthy ya. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi. Salam rindu dari kita. Bye. Nah ya teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ingat, setiap sesuatu peristiwa pasti ada hikmah yang bisa kita ambil, dan kitanya juga yang harus pandai-pandai dalam menyikapi setiap peristiwa yang terjadi. Ya, saya kira cukup bincang-bincang kita pada podcast kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.